Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube PK SMA Muhammadiyah 1 Klaten Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran geografi oleh Bapak Suprapto, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas kompetensi dasar, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan nantinya dalam kompetensi dasar itu nanti kita akan membahas antara lain: satu, luas, batas, serta mengenai letak wilayah dari Indonesia, kemudian karakteristik daratan dan perairan, kemudian perkembangan jalur lautan, serta potensi persebaran sumber daya alam yang ada di negara kita. Kalian tahu bahwa negara Indonesia itu adalah merupakan negara kepulauan. Mengapa disebut kepulauan? Karena negara kita itu dari pulau satu dengan pulau yang lain dibatasi oleh adanya lautan. Indonesia itu memiliki kurang lebih sekitar 16.000 pulau besar dan kecil. Namun yang sudah bernama atau diberi nama oleh pemerintah itu adalah sekitar 14.000 lebih, termasuk pulau-pulau yang besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta wilayah dari Sulawesi serta Papua. Itu pulau-pulau besar yang ada di wilayah dari negara kita. Dan luas wilayah dari negara kita ini itu adalah menduduki nomor urutan 14 besar dunia dari 198 negara yang ada di dunia. Urutan pertama mana Pak? Yaitu Cina, kedua India, kemudian Amerika Serikat, kemudian Brasil, ya. Itu adalah mengenai luas dari masing-masing negara. Nah, masing-masing suatu negara itu nanti akan dipandang dari sudut letak masing-masing negara, termasuk negara kita ini. Kalau negara kita letaknya ya ada letak astronomis, nanti dipandang dari letak geografis, kemudian yang ketiga letak geologis, serta yang keempat adalah letak mengenai suatu kultur historis. Pertama, mengenai letak dari wilayah Indonesia, letak astronomis. Bahwa letak astronomis wilayah kita itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kalian waktu SMP pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru Anda. Kalau waktu Anda SMP, geografi digabungkan dengan pelajaran IPS, yaitu ekonomi, sejarah, dan geografi. Tapi kalau tingkat SMA, geografi berdiri sendiri, ekonomi sendiri, sejarah sendiri, supaya lebih mempelajarinya lebih mendetail. Nah, sekarang pertama, mengenai letak astronomis. Kalian waktu SMP pernah diajarkan letak astronomi wilayah kita itu berapa? Ya,
bahwa letak wilayah astronomi kita itu adalah antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Pulau yang paling utara wilayah kita adalah Sabang. Yang paling timur adalah Pulau Rote, dekat dengan Timor. Kemudian yang paling barat adalah Sabang dan yang paling timur sendiri adalah Merauke. Ya. Itu untuk wilayah dari negara kita. Sedangkan untuk batas laut, wilayah negara kita itu ada batas laut teritorial, ada batas laut yaitu zona ekonomi eksklusif. Batas laut teritorial kita itu adalah cuma 12 mil. Sedangkan batas laut zona ekonomi eksklusif adalah sekitar 200 mil. Kalau kita hitung dengan kilometer sekitar 99.149 kilo. Itu luas perairan garis pantai wilayah dari negara kita. Nah, karena negara kita itu adalah negara kepulauan, maka kan ada daratan dan ada lautan. Perbandingan antara daratan dan lautan itu adalah 30 dibanding 70%. Ya kira-kira kalau daratan wilayah kita itu sekitar 1.913 km. Untuk perairan laut sekitar 6.392 km. Itu untuk mengenai luas wilayah perairan laut kita. Ya. Sedangkan untuk pulau-pulaunya tadi itu adalah terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. Masih banyak pulau-pulau di Indonesia itu yang belum diberi nama, bahkan belum terjamah oleh pemerintah. Maka kita ingat tahun 2000-an itu ada pulau yang sebetulnya wilayah Indonesia tetapi diminta oleh pemerintahan Malaysia, yaitu Sipadan dan Legitan. Kita tahu sekarang wilayah dari negara Australia sudah mengincar 5 pulau yang ada di wilayah timur wilayah kita itu mau diambil oleh pemerintahan dari Australia. Ya. Maka dari itu, dengan adanya pulau besar, pulau kecil, negara kita adalah negara kepulauan ini, maka Indonesia kaya sumber daya alam. Ya. Baik itu sumber daya alam yang ada di perairan maupun sumber daya alam yang ada di daratan. Kaya sebetulnya Indonesia itu. Ya. Tetapi karena jumlah penduduk wilayah kita itu sudah hampir 280 juta, maka kita ya bagaimana, karena SDM kita ya masih seperti ini, maka mari kita tingkatkan. Ya. Kita bandingkan dengan Cina yang jumlah penduduknya hampir 2 miliar, kemudian Amerika, kemudian India, itu jumlah penduduknya melebihi dari kita. Karena kita jumlah penduduknya itu adalah sekitar, yaitu menduduki ranking 4 besar dunia. Ya ini. Nah kemudian mengenai wilayah Indonesia itu batas-batasnya di mana, Pak? Bahwa batas wilayah Indonesia itu di bagian utara itu adalah wilayah dari Laut Cina Selatan, Filipina, Jepang. Di bagian selatan itu adalah Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Di bagian timur adalah Papua Nugini, ya, dan Australia sana. Serta di bagian barat batasnya adalah Samudra Hindia ataupun Samudra Indonesia. Itu untuk batas wilayah dari negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah kemudian mengenai karakteristik daratan. Ya.
bahwa dengan adanya wilayah dari daratan wilayah kita ini nanti ya, yang sangat luas, maka kita akan mengambil yaitu pembahasan tentang letak suatu wilayah. Ada letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak kultur historis. Letak astronomis sudah tadi. Akibat dari letak astronomis Indonesia yang dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 sampai 141 mengakibatkan Indonesia memiliki iklim tropis. Curah hujan di Indonesia itu cukup tinggi, ya. Bahkan di Indonesia itu ada yang namanya hutan hujan tropis, seperti yang ada di kawasan wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua. Besok akan kita bahas kalau kita sudah melangkah materi tentang flora dan fauna. Kita akan paham nantinya. Ya. Yang kedua mengenai letak geografis. Letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan yang ada di muka bumi. Indonesia berada di antara Samudra India dan Samudra Pasifik, dan di antara benua Asia dan benua Australia. Itu adalah mengenai letak geografis wilayah kita. Kemudian yang ketiga adalah letak geologis. Letak suatu wilayah berdasarkan banyaknya jalur pegunungan. Indonesia dilalui satu jalur pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik. Akibatnya untuk wilayah negara kita dari letak geologis itu satu, Indonesia kaya gunung api. Yang kedua, Indonesia itu tanahnya subur. Kemudian yang ketiga, Indonesia kaya adanya bahan tambang. Berbagai macam tambang itu mayoritas sudah berasal dari dalam bumi. Kalian tahu bumi itu yang seperti apa? Bumi itu yang kita injak. Itu adalah bumi. Kita hidupnya itu ada di atas bumi. Di antara bumi dengan atmosfer. Ya. Kalau Anda hidupnya di dalam bumi berarti Anda sudah meninggal. Makanya orang meninggal itu adalah dikebumikan, tidak diatmosferkan. Paham? Oh ya, terima kasih kalau sudah paham. Kalau sudah, kita lanjutkan materinya. Nah kemudian mengenai suatu daratan yang ada di Indonesia ini, ya, dilihat dari letak geologis tadi, kaya adanya bahan-bahan tambang. Indonesia sebagai penghasil istilahnya itu emas, penghasil timah, penghasil batu bara, penghasil nikel, aspal dan lain sebagainya. Kalian kemarin pada waktu Olimpiade di Seoul, pemain bulu tangkis dari Guatemala itu adalah merupakan suatu negara kecil yang ada di Amerika Tengah. Negara itu adalah sebagai penghasil kopi terbesar di dunia. Nah, supaya kalian tahu, kalau Indonesia penghasil karet terbesar nomor 3 di dunia. Besok kita bahas kalau kita membahas tentang flora fauna ini sebagai gambaran saja. Nah kemudian dengan adanya letak dari suatu wilayah yang ada di Indonesia ini, Indonesia itu tanahnya subur sebetulnya. Ditanami apapun oke. Karena kita memiliki iklim yaitu iklim tropis. Ya. Yang mana iklim tropis itu kita cuma memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Tapi kalau Anda ke Eropa sana, ada musim gugur, musim semi, musim panas dan musim dingin. Siapa tahu kalian nanti kalau sudah lulus dari SMA Muhammadiyah 1 Klaten ini, kalian nanti kuliah mengambil jurusan HI, kemudian menjadi duta besar Indonesia untuk Italia. Ya, Anda harus menyesuaikan duta besar Indonesia untuk Jepang. Anda menyesuaikan suhu yang ada di sana karena di sana ada 4 musim. Ya, kalian harus bisa menyesuaikan. Kalau kita kan cuma
musim penghujan dan musim kemarau saja. Ini. Nah kemudian dengan adanya kondisi yang seperti ini, wilayah dari negara Indonesia ini, maka batas-batas yang ada itu tadi sudah saya utarakan, ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai perkembangan jalur laut. Kita memiliki perairan laut yang luas, kita merupakan posisi silang dunia, poros silang dunia untuk wilayah dari Indonesia, sehingga sebetulnya sangat menguntungkan bagi negara kita terhadap negara asing seperti Australia, seperti Eropa, Asia, Afrika dan lain sebagainya, karena dilalui oleh jalur simpang dunia untuk wilayah dari negara kita, ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka mari kita sebagai pelajar kita harus bisa menjaga kondisi sumber daya alam yang ada di wilayah dari negara kita. Karena di kelas 2 itu nanti kita akan membahas satu mengenai letak suatu wilayah, kemudian yang kedua mengenai flora fauna, yang ketiga mengenai mitigasi bencana. Ya, itu adalah merupakan pembelajaran kita di kelas 2. Nanti kalau kita sudah kelas 3, kita akan membahas mengenai peta, mengenai penginderaan jauh, mengenai inderaja atau penginderaan jauh, dan atau sistem informasi geografi. Ya, mungkin di antara kalian apa yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin ada yang perlu tanyakan, saya kasih waktu. Nanti kalau kurang jelas kalian bisa untuk istilahnya bertanya. Tidak usah takut, dengan saya itu santai aja, ya, tidak usah takut, ya, karena saya yang mengampu pembelajaran geografi nanti di kelas 3 tetap masih saya lanjutkan. Mungkin itu saja yang sebagai pembukaan kita pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 pada semester ganjil pembelajaran geografi pada pagi hari ini. Besok minggu depan, pertemuan depan, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.